Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 8 tentang getaran dan gelombang. Siapkan catatanmu dan simak baik-baik videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai materi kita kali ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana seseorang dapat mendengar bunyi? Pernahkah kalian mendengar tentang USG? USG adalah salah satu peralatan medis yang dapat digunakan untuk mendeteksi keadaan janin dalam kandungan. Alat ini bekerja dengan cara memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke rahim ibu hamil. Bagaimana sistem kerja USG? Apakah gelombang bunyi hanya dapat dimanfaatkan pada USG saja? Lalu apa pengertian getaran? Apa pengertian gelombang? Nah, untuk mengetahui semua materi itu, mari kita simak baik-baik video penjelasannya berikut ini. Dan jangan lupa siapkan catatannya. Materi kita kali ini adalah materi getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sengaja materinya akan Ibu bagi menjadi 2 video. Jadi, pada video kali ini hanya akan dibahas getaran dan gelombang. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah belajar materi ini adalah memahami konsep getaran, gelombang, bunyi dan pendengaran, serta penerapannya dalam sistem sonar pada hewan dan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mampu melakukan percobaan untuk menyelidiki konsep getaran, gelombang, bunyi dan pendengaran, serta penerapannya dalam sistem sonar pada hewan dan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari pengertian getaran. Apakah getaran itu? Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Lalu, satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Nah, agar lebih mengerti, kita lihat bagaimana contoh getaran pada neraca pegas. Titik keseimbangannya kita tentukan mulai dari huruf O di sini atau posisi ini di tengah-tengah. Ketika neracanya ditarik, bebannya akan bergerak dari O ini ke A, lalu nanti akan kembali ke O, lalu ke B, lalu kembali ke O. Nah, itu yang namanya satu kali getaran. Lalu bagaimana kalau pada bandul sederhana? Nah, ayunan bandul sederhana disebut satu getaran penuh adalah, contoh kalau misalnya kita mulai mengayunkan dari titik A. Maka kalau satu getaran itu adalah dari titik A ke B, ke C, ke B, kembali lagi ke A. Ini satu kali getaran. Atau, nah kalau kita bahas satu persatu, misalnya, kita misalkan O itu adalah titik kesetimbangan, maka gerakan dari A ke O ini 1/4 getaran, A, O, B ini setengah getaran, A, O, B, O ini 3/4 getaran, lalu dari A bergerak ke O, B, O, lalu kembali lagi ke A, itu adalah satu getaran. Simpangan adalah posisi partikel yang bergetar terhadap titik keseimbangan. Lalu ada juga yang dinamakan amplitudo. Nah, amplitudo ini adalah kesimpangan maksimum pada suatu getaran atau simpangan terjauh. Kalau kita lihat gambarnya, ini simpangan, lalu ada amplitudo adalah simpangan terjauh atau simpangan maksimum dari suatu getaran. Lalu, dalam getaran kita mengenal adanya periode dan frekuensi. Periode lambang besarannya T besar adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu kali getaran. Sedangkan frekuensi lambang besarannya F kecil adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Nah, besar kecilnya huruf ini sangat penting karena agar tidak tertukar antara lambang besaran yang satu dengan yang lain. Contohnya misalnya periode dengan huruf T kecil. Nah, kalau T kecil itu biasanya hanya waktu. Kalau ini T besar untuk periode.
Lalu frekuensi kita lambangkan juga dengan F kecil, karena F besar itu nanti takutnya tertukar dengan gaya. Jadi kalian juga kalau menulis harus hati-hati antara mana lambang besaran yang satu dengan yang lain. Nah, rumus frekuensi dan periode. Kalau kita lihat di sini rumusnya akan berkebalikan. T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per T. T sama dengan waktu per jumlah putaran, sedangkan F adalah jumlah putaran per waktu. Periode satuannya second, frekuensi satuannya hertz, kita singkat Hz, dan T-nya atau waktu satuannya second, dan N adalah jumlah putaran. Lalu kita maju ke contoh soal. Nah, dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Nah, kita jawab dulu. Yang pertama adalah frekuensi. Ingat pengertiannya, frekuensi adalah jumlah getaran per satuan waktu. Maka di sini kita lihat jumlah getarannya berapa? Oh, 6.000 getaran. Waktunya berapa? 0,5 menit. Lalu kenapa tidak menit? Nah, di sini ada angka 30 kok bukan 0,5? Karena ingat, waktunya harus dalam satuan second. Maka setengah menit atau 0,5 menit itu adalah 30 detik atau 30 second. Jumlah getarannya 6.000 dibagi 30 sama dengan 200. Satuan frekuensi adalah hertz atau Hz. Lalu untuk menjawab yang B atau periode, kita bisa menggunakan rumus 1 per F. 1 per F karena F-nya 200, 1 per 200. Sama dengan 0,005 second. Jadi, banyaknya getaran yang terjadi tiap satuan detik adalah 200. Dan waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu kali getaran adalah 0,005 second. Bagian kedua yang akan kita bahas adalah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, getaran itu bisa merambat dan dalam perambatannya gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan medium yang dilaluinya tidak ikut merambat. Nah, gelombang menurut mediumnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium perantara, contoh gelombang bunyi dan gelombang tali. Lalu gelombang elektromagnetik, gelombang yang dapat merambat di ruang hampa atau dia dapat merambat tanpa memerlukan medium perantara. Contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang radar, dan gelombang radio. Berikut ini ada gambar contoh gelombang pada tali dan gelombang radio. Lalu jenis yang kedua, ini berdasarkan arah getarannya, gelombang dibagi menjadi dua bagian, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Di sini ada contoh gambar gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, ini gelombang transversal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatan. Jadi ingat, arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatan. Contohnya gelombang pada tali, gelombang cahaya, dan gelombang pada permukaan air. Di sini ada gambar yang menerangkan bahwa pada gelombang transversal itu kita akan mengetahui ada istilah bukit, ada istilah lembah. Bukit adalah bagian gelombang yang naik atau yang ke atas, kalau lembah bagian gelombang yang turun. Lalu titik persimpangannya, titiknya ini namanya simpul. Nah, bagian bukit dan lembahnya juga bisa disebut sebagai perut. Nah, dalam gelombang transversal, satu lambda itu adalah satu buah bukit ditambah satu buah lembah. Nah, ini satu lambda, ya, disebutnya lambda. Satu bukit dan satu lembah. Nah, jadi kalau hanya ada satu bukit berarti itu adalah setengah lambda. Ini satu lembah berarti setengah lambda. Nah, kalau tidak mulai dari simpul bagaimana? Misalnya kita mulai dari titik B. B sampai D sampai ke F. Nah, satu lambda ini pokoknya adalah satu buah bukit dan satu buah lembah. Jadi sampai titik yang F ini ya. Atau misalnya kita mulai dari D, maka satu lambdanya adalah dari D
ke titik F, ini setengah lambda, dari F-nya ke titik H. Nah, ini adalah 1 lambda. 1 lambda atau 1 panjang gelombang. Nah, kalau kita lihat tadi dari awal materi ada yang namanya amplitudo atau simpangan terjauh. Nah, pada gelombang juga sama. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Lalu, jenis gelombang yang kedua adalah gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambat gelombang. Contohnya, gelombang pada selingki dan gelombang bunyi. Nah, ini yang dimaksud dengan sejajar. Jadi, arah getarannya ke kanan, maka arah getarnya juga ke kanan. Kalau bedanya tadi dengan longitudinal, kalau arah getarnya ke kanan, kalau gelombangnya arahnya ke kanan, arah getarnya itu naik turun ya, ke atas ke bawah. Nah, pada gelombang longitudinal ada yang namanya rapatan, ada yang namanya renggangan. Ini rapatan, ini renggangan. Dan satu panjang gelombang atau 1 lambda terdiri dari 1 buah rapatan dan 1 buah renggangan. Lalu sama seperti pada getaran, pada gelombang kita juga mengenal adanya periode dan frekuensi. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang, dan frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi setiap second. Hubungan frekuensi dan periode gelombang bisa ditulis secara matematis. Nah, sama seperti pada getaran tadi, T sama dengan 1 per F, dan F sama dengan 1 per T. T sama dengan periode, satuannya second, F-nya frekuensi, satuannya hertz. Nah, ini satu siklus gelombang, F sama dengan 1 per T. Tadi sudah dibahas ya, bahwa satu gelombang atau satu panjang gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Itu pada gelombang transversa. Kalau pada longitudinal, satu rapatan ditambah satu renggangan. Lalu pada gelombang ada yang namanya cepat lambat gelombang. Nah, cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap satuan waktu. Dulu di kelas 7 kita sudah mengenal besaran kecepatan. Nah, lambangnya V. Ini juga sama. Lalu jarak bagaimana? S. Nah, kalau di sini S-nya diganti dengan lambda. Hubungan antara panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat lambat gelombang secara matematis adalah V sama dengan lambda per T, atau yang pada gerak lurus di kecepatan itu adalah S per T ya. Kalau misalnya kalian masih ingat yang materi dulu, tinggal diganti bahwa S-nya itu sama dengan lambda atau satu panjang gelombang. Karena F sama dengan 1 per T, maka V juga bisa didapatkan dengan rumus V sama dengan lambda dikali F. V cepat lambat gelombang satuannya meter per second, lambda panjang gelombang satuannya meter, T periode satuannya second, dan F frekuensi satuannya hertz. Nah, jadi kalau ada gelombang seperti ini, ada kecepatannya, ada lambdanya, ada periodenya. Kita lihat ya rumusnya. Kalau F sama dengan V sama dengan lambda per T, V sama dengan lambda per F, maka kalau yang ditanyakannya lambda bisa didapat dari lambda sama dengan V dikali T, lambda sama dengan V per F, dan V sama dengan lambda kali F. Sama saja ya. Ini hanya untuk penerapan atau aplikasi pada soal-soal. Contoh soal mengenai gelombang. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 second, tentukan A. cepat lambat gelombang dan B. frekuensi gelombang. Penyelesaiannya kita mulai dari diketahui perambatan gelombang pada air. Lambdanya adalah 2 meter. Nah, kita bisa lihat lambdanya dari sini dengan panjang gelombang 2 meter. Nah, panjang gelombang itu adalah lambda sama dengan 2 meter. Lalu, jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang, nah itu adalah pengertian dari periode. Jadi T-nya 0,5 second. Ditanyakan A. cepat lambat gelombang atau V, dan B-nya frekuensi atau F. Jawab V-nya
Karena yang diketahui adalah lambda dan T, otomatis kita hanya bisa menggunakan rumus lambda per T. Jadi tidak bisa menggunakan F karena F-nya di sini justru ditanyakan. Jadi V sama dengan lambda per T 2 meter dibagi 0,5 second. Jadi kalau 0,5-nya dihilangkan kali 10 masing-masing 20 dibagi 5 maka jawabannya 4 dan satuan dari cepat lambat gelombang ini adalah meter per second. Jadi cepat lambat gelombang air tersebut adalah 4 meter per second. Lalu pertanyaan yang kedua adalah F. F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 0,5 second. Sama seperti tadi, 1 dibagi 0,5 second, 0,5-nya dikali 10, maka yang atas juga dikali 10. 0,5-nya kali 10 jadi 5, yang atas 1 kali 10 jadi 10, 10 dibagi 5 itu adalah 2, dan satuan F-nya adalah Hertz. Jadi frekuensi gelombang air adalah 2 Hertz. Nanti di video berikutnya akan Ibu berikan contoh-contoh soal yang lain mengenai getaran dan gelombang. Baiklah, kita tutup materi getaran gelombang kali ini dengan kata mutiara. Jadikanlah dirimu menjadi seperti lautan luas. Jika terjadi apapun, kamu harus terima dan ikhlas. Nah, mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.